Apa kabar nih sesama pecinta film? Kembali lagi sama Ara yang kali ini akan membawakan film bergenre horor. Para pecinta film horor, kuy merapat dan saksikan review film kali ini sampai habis ya. Film berdurasi kurang lebih 1,5 jam ini dibuka dengan perjalanan seorang wanita menuju sebuah rumah yang penampakannya lumayan horor ya. Setelah dibangunkan oleh pas supir yang gak ada ramahnya ini, wanita bernama Greta Evans langsung masuk ke rumah karena barang-barangnya sudah lebih dulu dimasukin oleh pas supir bintang 1. Greta yang tidak menemukan siapapun melepas sepatu dan mulai menjelajah. Nah kan loncat sendiri. Dari perkenalan mereka, kita jadi tahu kalau Greta datang untuk menjadi pengasuh anak keluarga Hillshire. Sedangkan Malcolm merupakan kurir sekaligus pemilik toko langganan keluarga itu. Mereka lanjut ngobrol di dapur sambil beberes. Malcolm yang ngaku punya bakat meramal mencoba membaca permen karet bekas Greta. Alih-alih menjawab, Greta malah membuang bekas permen itu dan menanyakan tentang keluarga Hillshire dan anak mereka. Dan saat itulah Nyonya Hillshire datang. Keanehan mulai terjadi karena Greta kehilangan sepatunya. Tapi itu gak ada apa-apanya dibanding saat Greta akhirnya bertemu dengan Brahms yang akan diasuhnya. Greta spontan tertawa, tapi dia auto kicep nih pas ngelihat ekspresi Tuan dan Nyonya Hillshire. Ia pun berusaha mengikuti Malcolm yang memberi salam pada boneka itu. It's so nice to meet you, Brahms. Nyonya dan Tuan Hillshire bergantian menjelaskan job desk Greta yang tidak jauh berbeda dengan Neni pada umumnya. Menggantikan baju, menyiapkan sarapan, membaca buku dan juga mendengarkan musik. Tuan Hillshire menegaskan bagaimanapun kondisinya, putra mereka ada di situ bersama-sama dengan mereka. Setelah ngobrol dengan anak mereka, Nyonya Hillshire berkata bahwa Brahms memilih Greta menjadi pengasuhnya. Greta yang memang lagi butuh pekerjaan dan ingin menjauh dari tempat asalnya auto galau. Ya iyalah ya, gimana gak galau? Rumah besar diantah berantah, tanpa tetangga, wifi, bahkan layanan provider. Belum lagi anak yang harus diasuhnya. Sandy, lawan bicara Greta, meyakinkannya kalau ia akan baik-baik saja. Sandy juga menyampaikan bahwa Cole terus mencari Greta dan meneror Sandy. Wah, kayaknya ramalan Malcolm tentang Greta yang lari dari seseorang lumayan akurat ya. Di pagi hari, Greta kembali mendapat kejutan karena terjadi kekacauan di kamar Brahms. Tuan Hillshire meminta maaf karena mereka harus buru-buru pergi berlibur. Tuan Hillshire juga memberikan aturan dan jadwal harian. Ia mewanti-wanti agar Greta melakukan semua hal itu dengan tepat karena Brahms anak yang spesial. Sebelum pergi, Tuan Hillshire memberi wejangan yang langsung diinterupsi oleh istrinya. Meski begitu, Nyonya Hillshire membisikkan permohonan maaf pada Greta. Lah, apaan deh? Makin ngeri aja sih. Greta pun melakukan hal yang membuat kita lega karena ternyata ia juga merasa ngeri dengan boneka itu. Tapi saat bangun dari bobo siang yang kebablasan, Greta malah menemukan Brahms yang sudah terbebas dari penutupnya. Dengan berani Greta melempar boneka itu ke kursi goyang. Aduh, kagak ada lampu apa ya? Pakai acara keluyuran segala lagi gara-gara suara aneh yang ia dengar tadi. Malah di zoom in. Bang tukang bakso, untung cuma mimpi. Gila, ngeri banget ya. Apalagi saat melihat ada air yang mengalir dari mata Brahms. Ternyata cuma rembes dari atas. Greta yang mau ngecek harus mengurungkan niatnya karena pintu menuju loteng tidak bisa dibuka. Tapi saat menunggu telepon dari Sandy, Greta malah mendapat telepon aneh. Malcolm pun datang membawa persediaan makanan dan gaji pertama Greta yang akan ia terima tiap minggunya. Malcolm akhirnya menunjukkan makam Brahms dan menceritakan tragedi kebakaran yang dialami keluarga itu 20 tahun yang lalu.
saat Brahms baru berusia 8 tahun. Tanpa bisa dijelaskan, boneka itu muncul tak lama setelahnya. Malcolm mengambil kesempatan itu untuk mengajak Greta keluar, dan meski sudah tertulis kalau Greta tidak boleh meninggalkan Brahms, wanita itu menyanggupi ajakan Malcolm. Greta menceritakan rencananya pada Sandy, tapi lagi-lagi Brahms berada di posisi yang bikin merinding. Terlebih saat Greta mandi, ada yang ikut masuk ke kamar mandi dan mengambil baju dan kalungnya. Seluruh baju di kamarnya juga ikutan hilang, dan secara misterius tangga menuju loteng terbuka. Tapi saat Greta mengecek ke loteng, tangga itu tertutup dan ia pun terjebak di tempat itu. Ia berusaha memanggil Malcolm dan membuat keributan, tapi nggak berhasil. Di tempat gelap itu, Greta terkejut saat melihat sesosok siluet dan terjatuh pingsan. Ketika akhirnya tersadar, Greta dapat melihat bahwa bayangan yang membuatnya pingsan semalam hanyalah baju yang digantung. Ia juga menemukan album lama dan tiba-tiba saja tangga itu kembali terbuka dan bajunya kembali. Wow, seolah Brahms marah dan tidak mengizinkan Greta pergi dengan Malcolm ya. Greta meminta bantuan Malcolm untuk mengecek rumah itu serta menceritakan kejadian yang ia alami. Namun Malcolm memastikan bahwa rumah itu aman. Melihat Greta yang masih ragu, Malcolm menawarkan diri untuk menemani Greta. Duh ile, si abang, smooth like butter ya PDKT-nya. Greta kembali bertanya mengenai Brahms. Malcolm menyerah dan menceritakan salah satu pengalamannya saat mengantar bahan makanan ke rumah itu. Ia tidak tahu kalau itu adalah hari ulang tahun Brahms, namun Tuan Hillshire yang tampak stres mengajaknya minum dan dengan jujur berkata bahwa anaknya aneh. Sandy mengatakan agar Greta berhati-hati terhadap Malcolm. Sandy juga meminta maaf karena anaknya memberi alamatnya saat ini pada Cole. Saat ia sikat gigi, ada bayangan yang mondar-mandir. Seperti biasa, Greta malah ngecek Brahms. Lah, mimpi lagi ternyata. Sepatunya yang hilang ada di depan pintu dong. Ia pun kembali menerima telepon aneh yang mengajaknya bermain dan menanyakan kenapa ia tidak mengikuti aturan. Ada yang ngetok-ngetok pintunya masa. Brahms berjanji akan menjadi anak baik. Ia bahkan membawa makanan kesukaan Greta. Saat Malcolm menelponnya, Greta malah meracau dan memutuskan sambungan itu begitu saja. Sementara pasangan Hillshire malah menuliskan surat untuk anaknya dan bersama-sama menyelam tanpa pernah kembali. Wah, mulai kehilangan kewarasannya kayaknya ya Greta. Malcolm menatap Greta dengan aneh, tapi Greta berkata bahwa ia baik-baik saja. Malcolm kembali mengajak Greta pergi, tapi kali ini Greta menolak. Sepeninggal Malcolm, Greta mengajak Brahms berbicara dan meminta tanda dari anak itu. Greta merasa telah melakukan hal bodoh karena mengira Brahms hidup dan membuang buah yang tadi dikupasnya untuk Brahms. Brahms malah pindah tempat dong. Greta langsung memanggil Malcolm kembali dan berniat menunjukkan bukti bahwa Brahms sungguh hidup. Malcolm mengira bahwa Greta kecapean dan stres. Tapi Greta memohon agar Brahms bergerak. Dan kali ini terdengar suara dari kamar Brahms. Malcolm tercengang namun kini percaya bahwa Brahms hidup. Setelah melewati pengalaman yang cukup membagongkan tadi, Greta menceritakan tentang Cole. Semua orang memintanya meninggalkan pria jahat itu, tapi kemudian Greta hamil dan Cole berjanji akan berubah. Sayangnya, janji tinggal janji. Karena Greta bahkan sampai kehilangan bayi yang dikandungnya. Hal itu jugalah yang membuat Greta berempati dengan keluarga Hillshire dan bersyukur berakhir di tempat itu. Keterbukaan Greta membuatnya menjadi lebih dekat dengan Malcolm. Tapi tiba-tiba Brahms menyalakan musik dengan kencang dan beranjak dari tempat tidurnya. Malcolm merasa hal yang baru saja terjadi berpotensi menjadi bahaya bagi Greta dan mengajaknya tidur di kota untuk malam itu. Tapi karena Greta bersikeras untuk tetap menjaga Brahms,
Malcolm menceritakan tragedi 20 tahun yang lalu dengan lebih rinci. Dulu ada seorang gadis yang selalu datang ke rumah itu. Tapi suatu hari, gadis itu tidak pernah kembali. Polisi kemudian menemukan anak malang itu di hutan dengan tengkorak yang sudah hancur. Tapi saat polisi hendak menginterogasi Brahms, tempat itu sudah terbakar dengan Brahms yang masih terperangkap di dalamnya. Greta kekeh gak mau pergi karena ia yakin kalau Brahms tidak akan menyakitinya. Setelah menidurkan Brahms, Greta kembali ke loteng dan akhirnya menemukan foto sang gadis kecil. Greta nampak semakin terobsesi dengan Brahms dan ia mendengar suara bola biliar. Mengira bahwa Malcolm yang datang, Greta malah mendapat kejutan karena tamu tak diundang. Tentunya Cole menganggap bahwa boneka Brahms hanyalah lelucon. Cole kemudian mengajak, lebih tepatnya memaksa Greta untuk meninggalkan tempat itu dan kembali bersamanya besok. Keadaan menjadi rumit karena Malcolm yang ikut-ikutan nongol di tempat itu. Tak tenang meninggalkan Greta sendiri, Malcolm berjaga di mobilnya. Saat hendak menidurkan Brahms, Cole menahan Greta. Dengan tegas ia berkata bahwa ia tidak akan melepas wanita itu dan meminta agar Greta mengemas barang-barangnya. Greta yang ketakutan pun tidur bersama Brahms dan meminta bantuannya. Saat semua orang sudah tertidur, Cole terbangun dan langsung memanggil Greta. What is this? Dan di sanalah Brahms berada. Cole yang jelas tidak percaya membuat keributan yang membangunkan Malcolm. Saat Greta dan Malcolm mencoba menjelaskan kondisi Brahms, Cole yang barbar malah menghancurkan boneka itu. Segera setelahnya terdengar kegaduhan di sekeliling mereka dan Malcolm menyarankan agar mereka segera pergi. Suara itu berakhir di balik kaca dan Cole dengan pintarnya mencoba untuk mendengar lebih dekat. Malcolm langsung menyadari bahwa dialah Brahms yang sesungguhnya. Brahms tanpa ragu menanamkan kepingan wajah bonekanya pada leher Cole. Aduh, bahaya nih Greta. Beruntung ada Malcolm yang melumpuhkan Brahms sehingga mereka bisa kabur. Setelah gagal membuka pintu, Brahms pergi tapi terdengar suara langkah kaki menuju lemari. Malcolm dan Greta berjuang untuk lari dari kejaran Brahms lewat jalur yang ditemukan Greta di kamar Brahms. Greta shock saat menemukan boneka yang memakai gaunnya, terlebih saat menemukan surat terakhir dari pasangan Hillshire yang mengatakan bahwa Greta kini milik Brahms. Malcolm buru-buru menarik Greta yang masih shock, karena selama ini Brahms sudah menjadi stalkernya. Tepat di ujung lorong itu, mereka akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Dan untuk mengulur waktu agar Greta bisa kabur, Malcolm berusaha menahan Brahms. Brahms berusaha membujuk Greta untuk kembali. Ya kali Greta mau. Tepat di depan gerbang rumah itu, Greta memilih kembali untuk Malcolm. Setelah mengantongi obeng, Greta berkata bahwa ia kembali untuk Brahms. Dan dengan tegas mengatakan kalau ini waktunya untuk tidur. Brahms dengan patuh masuk ke dalam selimut, tapi ia menuntut ciuman selamat tidur dari Greta. Saat itulah Greta menancapkan obengnya. Perlawanan yang diberikan Greta tidak sia-sia. Ia dapat menjemput Malcolm dan pergi meninggalkan tempat itu. Rumah besar itu pun kini tak berpenghuni. Eits, yakin benar-benar gak berpenghuni. Selayaknya film horor kebanyakan, The Boy juga memberi open ending alias ngegantung. Tapi setidaknya Greta dan Malcolm bisa lolos ya dari rumah itu. Bersyukurlah kita gak perlu ketemu Brahms di real life. Cukup nantikan sequelnya aja ya yang akan Ara review. Dan terakhir, salam pecinta film.